Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semuanya bisa mengikuti dengan baik ya dari Zoom di rumah. Kurang keras ya? Dengar nggak suaranya? Suaranya dengar? Suara Ustazah dengar? Kalau dengar, coba jempolnya. Oke. Jelas ya? Oke. Ini kan yang pondok udah pada mengikuti rubelmu juga ya di rumah. Kemarin pada ngerjain nggak? Pada ngerjain nggak kemarin? Jempolnya? Yang di pondok? Kerjain ya. Nah, kemarin kan materi kita terakhir masih sampai tari ya. Nah, kemudian untuk materi Zoom ini, kita akan lanjut ke materi teater. Kalian tahu teater? Tahu? Pernah dengar? Pernah dengar teater? Jempolnya mana? Siapa yang pernah nonton drama? Drama Korea tuh, biasanya cewek-cewek. Ayo. Tuh kelihatan kan? Tuh ketahuan tuh yang sering nonton drama Korea. Nah, jadi menurut Ustazah kalian sudah tidak terlalu asing lagi ya tentang teater, drama, acting, kemudian aktornya dan lain-lain. Kalian kalau misalnya mau buka buku juga boleh, di situ ada seni teater. Halamannya kalian bisa cari di daftar pustaka, saya lupa. Nah, sudah? Oke, kita lanjut ya langsung. Oh iya, sebentar. Sebelum kita mulai, mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, selesai. Di rumah sehat semua? Nah, sehat semua? Sehat ya? Ada yang sedang sakit, tapi tetap mengikuti Zoom? Ada? Ya, mudah-mudahan semuanya sehat semua, sehat selalu, jaga kesehatan, makan bergizi, dan istirahat. Oke. Tunggu ya, kita mau menampilkan. Yes, sister. Iya, PPT. Jadi kalian bisa lihat nanti di situ. Nah, ini juga akan lebih baik kalau kalian catat ya slide yang mau Ustazah share. Karena materi-materi dari rubelmu dan dari Zoom meeting ini itu akan menjadi soal-soal nanti ketika PAS ya. Jadi diharapkan kalian bisa mencatat sehingga nanti kalian nggak bingung kalau mau belajar. PPT-nya kelihatan? Anak-anak, kelihatan nggak? Tapi nggak. Tapi nggak.
Oke, kelihatan ya PPT-nya? Bisa dilihat, bisa dibaca? Kelihatan? Jelas PPT-nya kelihatan? Kelihatan nggak PPT-nya? Oke. Pertama, kita mulai dari pengertian dari teater itu sendiri. Nah, kalau tadi kan kalian udah sering lihat, oh teater itu kayak gini, drama Korea dan lain-lain, atau drama-drama yang biasanya ada di pementasan panggung-panggung, biasanya banyak dilihat. Oke, nah sebenarnya pengertian teater itu apa sih? Teater itu adalah sebuah kesenian yang dipertunjukkan dalam bentuk drama dan dipentaskan di atas panggung. Nah, kalau istilah drama sendiri, nah drama ini berasal dari bahasa Yunani, di mana drama itu awal mulanya ditujukan sebagai budaya ritual pemujaan terhadap para dewa. Nah, drama ini awalnya dilakukan hanya di lapangan terbuka. Para penontonnya duduk melingkar, kemudian upacara atau ritualnya itu dilakukan di tengah lingkaran tersebut. Nah, jadi awal mulanya orang-orang zaman dulu melakukan drama itu untuk kegiatan pemujaan. Nah, jadi zaman dulu itu mereka melakukan drama-drama itu, pertunjukan-pertunjukan itu untuk melakukan pemujaan terhadap para dewa. Nah, jadi kalau di Yunani itu kan mereka ini ya lebih pemujanya ke dewa, memuja dewa kayak kalian juga pernah lihat film-film mungkin kayak Zeus dan lain sebagainya, itu kan dewa-dewa begitu ya. Nah, jadi dulu tujuannya adalah pemujaan para dewa. Kemudian drama itu mulai berkembang. Nah, berkembangnya itu dari segi pementasan yang tadinya cuma dikelilingi beberapa orang. Nah, kemudian karena semakin banyak orang yang melihat, menonton pertunjukan itu, nah jadi berubahlah pertunjukan drama itu di tempat yang luas. Dia ada tempat duduk-duduknya, kayak di Romawi kuno kalau kalian pernah lihat apa sih Viking itu loh, yang apa namanya mereka pada bertarung di tengah-tengah, kemudian dikelilingi tempat duduk yang luas banget itu, yang melingkar. Pernah tahu? Kebayang? Kebayang ya. Nah, jadi tempatnya pada zaman dulu itu seperti itu. Nah, kemudian tempat yang melingkar, yang lebar banget itu, yang banyak orang tempat duduk-duduk untuk menonton itu, namanya adalah teatron. Nah, zaman dulu itu namanya teatron. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi tempat duduknya melingkar, luas, kemudian pementasannya ada di bawah, yang kecil, bulat itu. Nah, ini disebut teatron. Ini salah satu contoh the Greek theater di Epidaurus, di Roma. Nah, jadi dari situlah drama tadi itu berubah namanya menjadi teater. Ya. Berasal dari kata teatron tadi, karena dari tempatnya ya. Tempatnya teatron itu jadinya pertunjukannya disebut kesenian teater. Nah, yang dimana itu dasarnya itu dari drama itu tadi, dari pementasan drama. Jadi berakting ya, dasarnya itu dari berakting begitu. Dan seiring berkembangnya zaman, kalau dulu teater atau drama itu digunakan untuk memuja para dewa, akhirnya sekarang beralih fungsi ya Ustazah? Iya, benar. Sekarang beralih fungsi dan terbagi menjadi dua jenis teater, yaitu ada teater tradisional dan teater modern. Kalau teater tradisional mungkin kalian pernah lihat wayang golek. Wayang golek tahu kan? Wayang golek, Arjuna, Gatot Kaca. Nah, itu termasuk ke dalam teater tradisional. Nah, kemudian ada juga lenong. Kalian pasti nggak asing lah dengar kata lenong, ya kan? Dari Betawi. Terus, sebenarnya banyak banget dari daerah-daerah
lain juga banyak, cuman mungkin yang sering kita dengar itu biasanya yaitu tadi ya, ada wayang golek, lenong, kemudian ada Reok Ponorogo. Nah, Reok Ponorogo itu juga termasuk. Kemudian kalau teater modern itu teater yang penyampaian atau sumber ilmunya itu atau sumber ceritanya biasanya dari kejadian sehari-hari atau terinspirasi dari budaya barat. Contoh teater modern ada drama, sinetron, film, termasuk drama Korea itu juga termasuk modern. Modern ya, itu adalah teater yang sudah mengalami perkembangan ya, sudah mengalami percampuran dari budaya-budaya luar. Nah, sekarang kita beralih ke fungsi dari teater itu sendiri. Ada 3 fungsi dari teater. Yang pertama, sebagai sarana hiburan, yang kedua sebagai sarana pendidikan, dan yang ketiga sebagai sarana ekspresi. Nah, menurut kalian kalau sebagai sarana hiburan itu kalau kalian melihat drama, melihat tontonan, melihat film, sinetron, dan lain-lain, itu kan sebagai sarana hiburan, bener kan? Apalagi di TV itu kan banyak sekali ya film, sinetron, dan lain-lain. Itu kan termasuk dalam sarana hiburan. Jadi untuk menghibur penonton, apalagi kalau yang memiliki genre komedi, itu hiburan banget ya. Bisa berketawa-ketawa kalian nontonnya, oke? Nah itu berarti sarana hiburan. Kemudian ada untuk sarana pendidikan. Nah, jadi maksud dari sarana pendidikan ini dalam sebuah drama atau teater itu biasanya menyisipkan berbagai pesan moral, ya. Jadi di situ kalau kalian pernah melihat tentang film Laskar Pelangi contohnya, nah di situ kan juga mengandung berbagai pesan moral tentang pendidikan, semangat juang pelajar ya untuk berprestasi walaupun terbatas oleh tempat, kemudian sarana dan prasarana, cuman tetap semangat belajar. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian sebagai sarana berekspresi. Nah, jadi ketika orang melakukan drama, itu kan dia berakting. Jadi di situ ada semacam emosi. Jadi kalau kita berakting itu kan mengeluarkan emosi. Nah, jadi di situ biasanya ada itu adegan marah, adegan sedih, kemudian yang ceritanya ceria dan lain-lain. Itu kan berhubungan dengan ekspresi. Nah, jadi ketika melakukan drama itu juga sebagai sarana ekspresi kita kalau kita melakukan drama. Oke. Paham? Paham? Udah ya, paham ya? Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur teater. Nah, unsur-unsur teater itu terbagi menjadi 2. Ada unsur internal dan unsur eksternal. Nah, yang pertama ini akan Ustazah jelaskan unsur unsur internal. Yaitu ada 4 unsur, naskah, pemeran atau aktor atau aktris, sutradara, kemudian panggung. Nah, kita bahas satu-satu ya. Dari naskah. Naskah atau biasa disebut juga lakon. Atau biasanya kalian kalau pernah dengar skenario. Nah, itu sama aja. Naskah ini adalah rangkaian peristiwa atau kisah yang dibawakan dalam suatu pertunjukan atau dalam suatu teater. Nah, naskah ini terbentuk lagi oleh beberapa unsur, yaitu di naskah itu ada alurnya, ada temanya, ada tokohnya, ada karakternya, ada settingnya, dan ada sudut pandang. Nah, kalau alur kan biasanya ada alur maju dan alur mundur. Kalau alur mundur tuh biasanya menceritakan kisah-kisah masa lalu, ya. Flashback gitu. Nah, flashback, bahasa kerennya flashback. Kemudian di naskah juga ada tema.
Nah, kalau di suatu pertunjukan, suatu teater atau drama, pasti ada temanya. Temanya apakah itu pendidikan, apakah itu pahlawan, apakah itu pahlawan Islam. Nah, itu tema-tema yang bisa diambil pada pertunjukan teater. Itu termasuk ke dalam naskah atau skenario. Paham? Naskah? Jempolnya kalau paham? Oke, kita lanjut ke yang kedua yaitu pemeran atau aktor atau pemain. Sama aja. Pemeran, pemain, aktor itu sama aja. Apa sih pemeran itu? Pasti kalian tahu ya. Pemeran itu adalah pelaku atau pemain yang berakting di teater itu. Dan pemeran itu biasanya berakting seolah-olah itu bukan dirinya. Jadi kalau nanti misalnya kalian ada tugas teater, kalian harus berperan sebagai misalnya memerankan ibu kita Kartini. Nah, itu kalian harus berperan layaknya seorang Kartini. Bukan berperan sebagai, oh Ustazah Lala berperan jadi ibu Kartini. Bukan lagi sebagai Ustazah Lala, tapi sebagai ibu Kartini. Nah, itu tentunya harus melewati proses latihan yang serius ya untuk bisa memerankan suatu tokoh. Nah, dan kemudian si pemeran atau si aktor itu dalam berakting dia harus mengikuti naskah yang telah dibuat tadi. Nah, jadi semuanya itu sudah ada di naskah. Jadi misal nih si A, pemeran si A ini dia harus berlaku bagaimana sih, harus memerankan bagaimana sih, dia tuh sifatnya gimana dan lain-lainnya, semua ekspresinya harus gimana, itu semua tertulis dari naskah yang telah disiapkan sebelumnya. Nah, jadi pentingnya naskah tuh itu di situ. Dan juga pemeran ini harus melewati latihan yang cukup serius, di mana latihannya nggak cuma ngafalin naskah, tapi juga latihan olah suara dan olah tubuh. Nah, latihan-latihan itu ada di buku paket seni budaya. Di situ ada cara-cara pemain atau aktor berlatih. Jadi nggak cuma penyanyi yang latihan olah suara, tapi pemain teater atau aktor itu juga berlatih olah suara. Nah, ada juga itu olah rasa. Kayaknya di buku ada coba kalian bisa buka. Kalian bisa buka kalau lagi pegang buku ya sekarang. Itu ada olah rasa juga. Jadi pemain itu selain dia gerak, dia bersuara, itu kan pasti kalau berdrama atau memerankan sesuatu itu harus pakai emosi ya, pakai rasa. Jadi dia memerankannya bisa seperti aslinya gitu. Oke. Oke, kita lanjut ke unsur yang ketiga, yaitu sutradara. Ayo, tahu kan sutradara itu apa? Tahu sutradara? Tahu? Jempolnya? Udah nggak asing ya? Nggak asing ya sama istilah sutradara. Nah, nggak cuma di film. Kalian mungkin dengar, oh di film sutradara. Nah, di teater juga ada sutradaranya. Sutradara itu adalah koordinator suatu pementasan. Ya, tugasnya mengarahkan seluruh unsur internal di dalam suatu pertunjukan. Seluruh unsur internal itu apa aja? Yaitu tadi pemeran, aktornya, kemudian naskahnya, itu semua yang memegang kendali adalah sutradara. Sutradara itu mengarahkan bagaimana si aktor harus berakting, bagaimana si naskah itu harus dibedah dan dikembangkan, itu adalah tugas dari seorang sutradara. Jadi sutradara itu yang memegang kendali suatu pertunjukan dari awal sampai akhir secara keseluruhan, baik itu tata panggungnya, itu adalah tugas seorang sutradara. Selanjutnya ada panggung. Nah, kok panggung sih? Maksudnya apa nih? Kalau teater itu kan dipentaskannya di atas panggung. Nah, panggung ini merupakan unsur yang cukup penting di dalam suatu pertunjukan atau teater. Karena panggung merupakan tempat di mana teater itu akan digelar. Panggung ini menunjang pembangunan suasana dan unsur lainnya.
yaitu biasanya yang menunjang lagi ada propertinya, ada tata lampunya. Nah, itu unsur-unsur yang menunjang suatu pertunjukan teater. Misalnya, teaternya itu bercerita tentang peperangan, misalnya peperangan Mahabharata, didukung dengan unsur lampu, tata lampu. Biasanya kalau perang-perang kayak gitu, cahayanya warnanya apa? Merah, ya. Jadi kesannya tegang, menegangkan. Nah, itu membangun suasana. Itulah kenapa panggung menjadi unsur internal suatu pertunjukan atau teater. Properti juga. Properti itu menjadi unsur yang penting. Misalnya ceritanya Malin Kundang. Nah, kira-kira propertinya dibutuhkan apa? Batu, ya. Itu mendukung cerita si Malin Kundang itu sendiri, karena kan dia nanti disihir jadi batu tuh. Nah, kalau nggak ada batunya gimana? Jadi penontonnya bingung, mana nih batunya, ya kan? Jadi properti itu satu hal yang nggak boleh lepas, nggak boleh ketinggalan dari pertunjukan teater. Eksternal. Nah, kita kalau tadi unsur internal, sekarang ada unsur eksternal. Nah, ini ada unsur eksternal dari teater. Yang pertama ada staf produksi, kemudian stage manager, kemudian desainer, dan lagi-lagi ada sutradara. Nah, kalau staf produksi ini maksudnya apa sih? Staf produksi, jadi kalian pernah dengar istilah kru? Pernah dengar istilah kru? Jempolnya? Pernah dengar istilah kru? Biasanya kru film. Nah, itu sama aja sama staf produksi. Staf produksi ini adalah tim. Tim atau ya grup, kelompok, ya tim. Biasanya mereka menyebutnya tim yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para aktor, para pemain. Ya, misalnya kebutuhan properti. Nah, itu yang menyiapkan staf produksi. Ya. Jadi staf produksi itu membantu mengurus segala kebutuhan suatu pertunjukan atau teater. Mulai dari biaya, fasilitas, nah itu semuanya dihandle atau dipegang kendalinya oleh staf produksi. Kemudian ada stage manager. Stage manager ini adalah seseorang yang bertanggung jawab memastikan segala kebutuhan panggung dapat berjalan dengan baik. Stage manager ini bisa dibilang asistennya sutradara. Nah, jadi sutradaranya itu punya asisten, nggak bekerja sendiri. Biasanya disebut dengan stage manager. Stage manager ini memastikan segala hampir sama seperti sutradara, jadi memastikan segala kebutuhan untuk teater, baik itu dari naskah, properti, itu yang membantu adalah stage manager. Nah, kemudian ada desainer ya, yang ketiga desainer. Nah, desainer ini bertanggung jawab untuk mendukung aspek estetika. Nah, di mana seorang desainer itu yang merancang ini indahnya bagaimana ya, ini estetiknya bagaimana ya, diambil dari angle mana, kemudian dia butuh properti seperti apa. Dia butuh properti yang seperti apa sih biar mendukung kegiatan drama tersebut. Kemudian dari segi kostum yang cocok bagaimana ya, yang bagus seperti apa. Nah, kemudian ada juga tata rias. Nah, kemudian kalau misalnya pemain itu kan butuh juga tuh dirias. Misalnya dia berperan sebagai seseorang yang glamor atau bagaimana, itu kan juga riasan itu menentukan sekali. Kemudian ada sutradara. Nah, sutradara di eksternal ini juga masih masuk lagi. Padahal tadi di internal ada ya, cuman di eksternal juga sutradara berperan penting. Nah, di sini sutradara, kenapa sutradara masih masuk sih Ustazah di eksternal? Nah, jadi sutradara ini sebenarnya
yang mencakupi seluruh kegiatan drama. Nah, jadi beliaulah yang mengurus dari segala sesuatunya, dari naskah kan tadi ya. Nah, kemudian dari pemain dan lain-lain, ada stage manager, staff produksi, itu semuanya ada campur tangan dari sutradara. Nah, jadi sutradara ini yang mengarahkan. Misal nih mereka sudah bekerja begini, tapi sutradaranya bukan itu yang dimaksud sutradaranya. Sutradaranya pengennya seperti ini, seperti itu semuanya tergantung dari keinginan si sutradara. Jadi di eksternal pun masih tidak lepas dari peran sutradara. Oke. Nah, kemudian jenis-jenis seni teater. Kira-kira ada berapa banyak ya jenis-jenis seni teater? Nah, di sini sudah terlihat ada drama musikal, teater gerak, kemudian drama teatrikal, dan monolog. Drama musikal, kalian pernah mendengarnya kan? Drama musikal. Jadi drama musikal itu drama yang menampilkan acting dan lagu-lagu. Iya. Jadi kalau misalnya kalian pernah melihat petualangan Sherina, pernah? Ada yang tahu Sherina? Petualangan Sherina? Masih ada yang tahu? Kayaknya udah nggak ada ya? Belum lahir. Jangan kita. Ya, jadi kalau film zaman dulu itu masih banyak. Di TV itu petualangan Sherina itu selain, ini juga mungkin film India ya. Film India itu juga ada itu unsur musikalnya. Jadi selain mereka berakting, ada juga unsur-unsur musiknya. Jadi mereka berakting sambil bermain musik untuk mendukung drama tersebut, begitu. Biasanya pemain atau aktor di drama musikal itu selain bisa berakting, dia juga bisa bernyanyi. Jadi dia bisa nggak cuma aktor gitu, tapi dia juga penyanyi. Biasanya umumnya seperti itu. Itu drama musikal. Paham ya drama musikal? Paham? Jempolnya? Oke. Yang kedua, jenis teater yang kedua adalah teater gerak. Jadi teater gerak ini adalah seni teater yang hanya menggunakan unsur gerak, ya, tidak menggunakan dialog. Jadi nggak ada naskahnya, nggak ada suara. Jadi pementasan ini hanya berwujud gerak, gerak si pemainnya. Contohnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Contohnya adalah pantomim. Nah, pantomim itu juga termasuk ke dalam teater, termasuk ke jenis teater gerak. Pantomim itu kan gak ada naskah, ya. Dia hanya menggunakan gerak tubuh dan juga ekspresi, ya. Ekspresinya itu berperan penting sekali kalau di pemain pantomim karena dia nggak ada naskahnya. Jadi bagaimana dia bisa menjelaskan, oh si aktor lagi marah, si aktor lagi sedih, tidak melalui ucapan, tapi melalui ekspresi dan gerak tubuh. Selanjutnya ada drama teatrikal. Drama teatrikal ini adalah suatu pertunjukan teater yang menampilkan pementasan tanpa naskah yang harus menceritakan suatu kisah. Jadi teater ini biasanya sangat abstrak. Biasanya mengangkat ideologi seni murni. Ya, jadi kalau drama teatrikal ini biasanya lebih abstrak, tidak menceritakan sesuatu. Jadi biasanya nggak ada temanya. Jadi dia abstrak. Kalau lukisan ada yang abstrak, teater juga ada yang abstrak, yaitu drama teatrikal namanya. Selanjutnya adalah monolog. Nah, kalau drama monolog itu biasanya dramanya itu cuma komunikasi satu arah dari pemainnya. Nah, jadi tidak ada lawan bicaranya. Jadi dia itu memerankan dramanya seperti bercerita. Dia menjelaskan kejadian-kejadian,
kemudian cerita-cerita, itu dia yang menyampaikan, dia yang melakukan gerakan, dia menyampaikan sendiri, jadi tidak ada lawan mainnya. Contohnya apa ya Ustazah? Mungkin hampir sama dengan storytelling ya. Ya, storytelling. Pernah dengar kan pasti storytelling? Bias yang ikut ekskul English Club mungkin. Nah, itu hampir sama dengan storytelling. Monolog itu hampir sama dengan storytelling. Jadi dia tetap ada naskahnya, dia tetap berekspresi, dia tetap menggunakan gerak tubuh, tapi dia di atas panggung itu hanya sendiri. Itu yang dinamakan monolog. Nah, oke. Untuk pertemuan hari ini, baru itu aja ya tadi ya. Besok untuk materi-materi selanjutnya, lanjut dari rubelmu. Oke. Untuk lebih lengkapnya seperti olah tubuh dan olah rasa itu kan belum masuk dalam materi Zoom kali ini. Nanti bisa kalian pelajari sendiri dan besok insya Allah Ustazah masukkan ke dalam rubelmu. Nah, jadi ketika kalian melakukan drama, mementaskan sebuah teater, jadi gimana sih? Kenapa kita butuh melakukan teater gitu? Apa sih keuntungan kita melakukan teater seperti itu ya? Mungkin kalian ada yang pernah bertanya, terus ngapa gitu Ustazah kita perlu gitu mempelajari teater, atau ketika kan ada ya kalau kalian pernah memerankan Dek, Ustazah tanya dulu, ini yang kelihatan di layar kalian itu gambar Ustazah apa slide-nya? Di mute suara. Gambar Ustazah kelihatan? Kelihatan. Oh, oke. Jadi ngeliat ini enggak? Nah, jadi hikmah lagi. Jadi manfaat ketika kita memerankan suatu teater, pementasan teater itu tidak lepas dari bekerja sama ya. Jadi dalam melakukan pementasan teater itu sama saja kita melakukan kerjasama yang baik. Nah, jadi kan kalau teater itu tidak mungkin dilakukan satu orang, walaupun yang monolog tadi, yang dia bercerita dengan satu orang, itu juga dia tidak bekerja sendiri begitu kan. Tetap membutuhkan tim, sutradara, naskah dan lain tadi itu. Nah, kemudian pementasan dapat berhasil dengan baik jika ada kerjasama, kemudian saling menghormati, nah kemudian saling menghargai, bertanggung jawab, jujur, serta santun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing yang diberikan gitu ya. Jadi kalau dia mendapat tugas sebagai tata busana, ya dia bekerja sebagai penata busana dengan penuh tanggung jawab. Bagaimana dia melakukan tugas dia, kemudian aktornya pun begitu, dan lain-lainnya pun begitu. Nah, itu tanggung jawabnya. Nah, kemudian tugas dan tanggung jawab dalam kepanitiaan teater itu juga mengajarkan tentang kepemimpinan. Nah, paham ya? Jadi maksudnya pemimpin itu seperti tadi yang Ustazah Nisa jelaskan, bukan berarti sutradara itulah pemimpinnya, tapi di mana kalian bertugas, kalian menjadi pemimpin untuk tim kalian. Misalnya kalian menjadi desainer, ya kalian menjadi pemimpin di tim desainer. Kalian harus bisa memimpin bagaimana desain baju, desain ini. Kalian harus bisa menjadi leader di tim kalian sendiri, bukan melulu sutradara itu berarti pemimpin. Oh tidak. Misalnya kalian menjadi aktornya. Nah, kalian juga harus bisa memimpin diri sendiri. Maksudnya memimpin diri sendiri itu gimana? Disiplin waktu, disiplin kerja. Nah, itu adalah bentuk kepemimpinan dan tanggung jawab. Jadi di teater ini sangat ditekankan nilai-nilai tanggung jawabnya.
Oke, sudah paham penjelasan teaternya? Sudah paham? Paham? Oke, jadi kalau misalnya nanti ada kalian nanti ada pertanyaan, boleh langsung chat ke Ustazah Nisa atau Ustazah Lala. Mungkin belum tahu ya kalau kontaknya Ustazah Lala, mungkin bisa chat di kontaknya Ustazah Anissa kalau semisal kalian ada pertanyaan. Oke, jadi pertemuan kita hari ini Ustazah ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa jaga kesehatan, karena kita bentar lagi akan melakukan ujian akhir sekolah atau yang disebut PAS ya. PAS. Ya, jadi kalian di rumah jaga diri, makan yang sehat, berdoa buat kita semua supaya kita semua cepat bisa sekolah lagi, tatap muka lagi. Oke? Oke? Nah, untuk pertemuan Zoom hari ini cukup sekian. Semoga kalian dapat mengambil berbagai pelajaran dari materi teater kali ini. Kalian pada nyatet kan tadi? Nyatet nggak? Dicatat nggak tadi materinya? Dicatat nggak tadi? Catat ya, alhamdulillah. Pada rajin-rajin. Oke? Udah ya, langsung aja. Oke, terima kasih atas pertemuannya hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you next time.